Pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini tengah dibacakan nota pembelaan ataupun pledoi terhadap terdakwa Putri Chandrawati yang disampaikan oleh kuasa hukum. Dua loreng saksi Abdul Somad dan saksi Daden Miftahul Haq sebagai berikut dianggap telah dibacakan dan termuat dalam nota pembelaan ini. Sangat jelas bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, agenda dari saudara Ferdi Sambo adalah bermain bulu tangkis. Kegiatan bulu tangkis tidak hanya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022, tetapi dilakukan secara rutin di setiap hari Selasa dan Jumat. Dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa saudara Ferdi Sambo sengaja ke Duren 3 sebagai bagian dari perencanaan. 12. Penuntut umum berasumsi ketika menyampaikan terdakwa memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk membawa senjata laras panjang jenis Steyr AUG ke lantai 3 kediaman Saguling sebagai bagian perencanaan agar meminimalisir perlawanan korban. Asumsi tersebut tidak sesuai dengan bukti CCTV yang ditayangkan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2022 dan bertentangan dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden Miftahul Haq. 13. Faktanya merujuk pada waktu CCTV sekitar pukul 14.58 terlihat secara jelas bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa senjata Steyr AUG dan menuju ke arah kiri, yaitu kamar ADC. Sedangkan pada waktu CCTV sekitar pukul 15.00 menunjukkan terdakwa dan saksi Kuat Maruf ke arah kanan menuju lift untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Berdasarkan timestamp CCTV tersebut, dapat terlihat secara jelas bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa senjata Steyr AUG ke arah yang berlawanan dengan terdakwa dan saksi Kuat Maruf yang menuju lantai 3 dengan menggunakan lift. Rekaman CCTV tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan tertanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menaikkan senjata Steyr AUG karena terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai senjata dan itu adalah urusan dinas. Hal ini pula didukung dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq yang pada pokoknya menyatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu hanya sekali naik ke lantai 3 pada saat dipanggil saudara Ferdi Sambo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa senjata Steyr AUG ke arah kiri, tepatnya kamar ADC. Hal tersebut membuktikan rapuhnya bangunan argumentasi penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya. 14. Penuntut umum berasumsi dan menafsirkan bukti CCTV secara berlebihan saat menyampaikan peristiwa terdakwa naik ke lantai 3 bersama saksi Kuat Maruf dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Bukti CCTV hanya menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Kuat Maruf dari lantai dasar. Tidak satupun alat bukti lain menunjukkan pertemuan di lantai 3 dengan saudara Ferdi Sambo ataupun pembahasan perencanaan pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Waktu CCTV menunjukkan sekitar pukul 15.00 terdakwa dan saksi Kuat Maruf naik ke atas menggunakan lift, kemudian tidak berselang lama pada waktu CCTV sekitar pukul 15.03 terlihat saksi Kuat Maruf turun menggunakan tangga samping lift. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengajak kita semua untuk berpikir secara logis dan jernih. Apakah memungkinkan dalam waktu sekitar 3 menit terhitung terdakwa bersama Kuat Maruf mulai naik lift sampai saksi Kuat Maruf turun melewati tangga ke lantai 1, terjadi pertemuan dengan saudara Ferdi Sambo dan membahas peristiwa kekerasan seksual di Magelang hingga rencana pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain tidak didukung satupun alat bukti, asumsi yang dibangun penuntut umum juga tidak logis dari aspek waktu yang terbatas bagi saksi Kuat Maruf berada di lantai 3. Bahwa selain itu, dalam keterangan terdakwa dan saksi Kuat Maruf, tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan jika terdakwa dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, sehingga dari manakah penuntut umum dapat membangun peristiwa tersebut. Padahal tidak ada satupun keterangan dan alat bukti lainnya yang mendukung dan menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Mengutip pernyataan Mahruz Ali selaku ahli pidana di bawah sumpah di muka persidangan yang menyampaikan proses pembuktian di persidangan guna mencari kebenaran material, sehingga alat bukti harus terang dari cahaya.
sebab hal tersebut menyangkut pemidanaan seseorang. Namun sangat disayangkan, penuntut umum dalam menguraikan sebuah peristiwa pada surat tuntutannya tidaklah dibangun berdasarkan fakta persidangan dengan disandarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. 15. Bahwa asumsi penuntut umum menyimpulkan terdakwa dan saudara Ferdi Sambo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban bersama saksi Riki Rizal Wibowo di Duren 3646. Faktanya tidak ada alat bukti yang muncul di persidangan yang menunjukkan terdakwa mengetahui isi pembicaraan pada pertemuan antara saudara Ferdi Sambo dengan saksi Riki Rizal Wibowo. Saksi Riki Rizal Wibowo dibawa sumpah di buka persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 menyatakan yang pada pokoknya bahwa pada saat saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 3, saksi Riki Rizal Wibowo hanya bertemu dengan saudara Ferdi Sambo tanpa keberadaan terdakwa. Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyampaikan bahwa setelah terdakwa menceritakan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Magelang kepada saudara Ferdi Sambo saat di lantai 3 Rumah Saguling, saudara Ferdi Sambo menyuruh terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itulah saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy-talkie. Terdakwa sempat mendengar ada panggilan melalui HT sebelum pintu ke arah lorong kamar ditutup. Setelah pintu lorong menuju kamar ditutup, terdakwa tidak lagi mendengar suara apapun di luar. Terdakwa kemudian berjalan di lorong yang panjangnya sekitar 5 meter hingga belok ke kanan masuk ke kamar tidur dan menutup pintu geser kamar tersebut. Selaras dengan keterangan saksi di muka persidangan tersebut di atas, maka ketidaksempurnaan asumsi penuntut umum yang menyisihkan keterangan yang disampaikan saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan. 16. Penuntut umum kembali hanya menggunakan keterangan satu saksi yang berdiri sendiri, yaitu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Penuntut umum mengungkapkan saat terdakwa mendengar pertanyaan saudara Ferdi Sambo, maka terdakwa keluar dari kamar menuju sofa dan duduk di samping saudara Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan saudara Ferdi Sambo. Penuntut umum lagi-lagi hanya bersandarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saja yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti manapun dan juga berubah-ubah atau tidak konsisten saat menuduh terdakwa mendampingi saudara Ferdi Sambo pada saat bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di lantai 3 Rumah Saguling. Sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa yang mendengar perkataan saudara Ferdi Sambo langsung keluar dari kamar menuju sofa dan duduk di samping saudara Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo. Tuduhan ini selain bertentangan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saudara Ferdi Sambo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga tidak logis dan mengada-ngada karena jarak dari kamar ke ruang tempat saudara Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu cukup jauh karena harus melewati lorong sepanjang sekitar 5 meter. Dan pintu sudah tertutup sejak sebelumnya ketika saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo. Saksi Riki Rizal Wibowo juga menyampaikan di persidangan saat saksi bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, saksi tidak melihat keberadaan terdakwa. Penuntut umum tidak cermat memperhitungkan kondisi ruangan yang berjarak cukup jauh ke kamar dan ruang yang kedap suara ketika pintu ditutup. Sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan menyampaikan setelah terdakwa menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang kepada saudara Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, saudara Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy-talkie. Keterangan terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada saat saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 3, saksi Riki Rizal Wibowo hanya bertemu dengan saudara Ferdi Sambo tanpa keberadaan terdakwa.
Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saudara Ferdi Sambo dalam BAP tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa diperintah saudara Ferdi Sambo untuk masuk ke dalam kamar pada saat saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Adapun keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di setiap tingkat pemeriksaan selalu berubah-ubah terkait peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam BAP, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tanggal 5 Agustus, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya mengatakan ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di lantai 3 kediaman Saguling, saudara Ferdi Sambo meminta senjata milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tidak ada saudara Ferdi Sambo menyampaikan peristiwa Magelang, perintah mengisi magazin, dan penyampaian skenario, serta tidak ada terdakwa pada saat itu. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saat menyampaikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 13 Desember 2022 mengakui bahwa keterangan yang disampaikan di BAP 5 Agustus 2022 tersebut adalah keterangan bohong. 2. Pada BAP saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tanggal 15 Agustus terdapat perubahan signifikan ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tiba di lantai 3 kediaman Saguling. Sudah ada saudara Ferdi Sambo dan terdakwa. Kemudian saudara Ferdi Sambo menyampaikan peristiwa Magelang. Saudara Ferdi Sambo menanyakan senjata api milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo memberikan amunisi dan menyuruh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambah amunisi senjata api milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Setelah itu saudara Ferdi Sambo memerintahkan untuk menembak korban dan menyampaikan skenario. 3. Pada BAP konfrontasi tanggal 18 Agustus 2022, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali mengubah keterangannya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan ketika tiba di lantai 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan saudara Ferdi Sambo dan tidak melihat terdakwa. Namun setelah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu duduk, kemudian terdakwa juga ikut duduk di samping saudara Ferdi Sambo. 4. Pada BAP tambahan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tanggal 7 September 2022, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengenai pertemuan dengan saudara Ferdi Sambo di lantai 3 Saguling berubah lagi. Dalam keterangannya disampaikan saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tiba di lantai 3 kediaman Saguling, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan saudara Ferdi Sambo. Terdakwa juga sudah ada ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masuk ke ruangan. Selain itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan seolah terdakwa ada mengatakan sesuatu hal mengenai CCTV 46 dan sarung tangan kepada saudara Ferdi Sambo. Namun tidak jelas apa yang dikatakan. Keterangan ini kemudian berubah lagi pada saat keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di sidang pada tanggal 13 Desember 2022, di mana saksi Richard menyebutkan semula terdakwa tidak ada di lantai 3 ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan saudara Ferdi Sambo. Namun kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan duduk di sofa di samping saudara Ferdi Sambo. 5. Berikutnya dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga kembali mengubah keterangannya. Ketika tiba di lantai 3 kediaman Saguling, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat saudara Ferdi Sambo sudah di dalam ruangan. Pada saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak melihat terdakwa di ruangan. Namun beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan duduk di samping saudara Ferdi Sambo. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait keberadaan terdakwa di pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling ini tidak muncul di BAP sebelumnya. Karena faktanya memang terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan dan kedatangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di lantai 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Keterangan ini baru muncul kemudian di BAP perubahan tanggal 7 September 2022 dan berubah lagi di persidangan tanggal 13 Desember 2022. Sehingga dapat disimpulkan patut diduga keterangan disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut di atas dilakukan untuk menyesuaikan
atau mencocoklogikan konstruksi penyidik maupun penuntut umum untuk menjerat terdakwa ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ternyata tidak saja berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, tetapi juga tidak konsisten, berubah-ubah, dan bahkan secara tegas saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengakui pada sidang tanggal 13 Desember 2022 telah berbohong pada saat memberikan yang ada dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022. Padahal fase skenario sudah dilewati dan tidak ada permintaan atau tekanan dari saudara Ferdi Sambo. Hal ini semestinya dipertimbangkan majelis hakim untuk mengabaikan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang. Pemirsa, kabar petang segera kembali usai jeda.